Tidak ada suara ketika kehancuran itu dimulai. Tidak ada ledakan, tidak ada jeritan. Yang hilang pertama kali bukanlah pohon besar, melainkan keseimbangan yang tidak pernah kita lihat bekerja. Di bumi, ada satu sistem yang tidak punya wajah, tidak punya suara, dan tidak bisa bergerak. Namun ia mengatur hujan, suhu, aliran sungai, kesuburan tanah, dan stabilitas iklim tempat miliaran makhluk bergantung. Ketika sistem ini terganggu, bencana tidak datang hari ini. Ia datang pelan, dan ketika terasa, sudah terlambat untuk mencari sumbernya. Hutan tropis sering dipandang sekedar kumpulan pohon liar, hijau, lebat, panas, dan dianggap kosong dari nilai jika tidak ditebang. Padahal yang terlihat sebagai hutan hanyalah permukaan dari mesin biologis paling kompleks di daratan bumi. Setiap batang pohon, setiap lapisan daun, setiap akar, dan setiap mikroorganisme bekerja sebagai satu sistem utuh, tanpa pusat kendali, tanpa jeda, tanpa istirahat. Hutan tropis tidak tumbuh untuk menjadi indah. Ia tumbuh untuk menjaga keseimbangan. Daunnya menguapkan air ke atmosfer, memicu pembentukan awan dan hujan ribuan kilometer jauhnya. Akar-akarnya menahan tanah, mengunci karbon, dan mencegah daratan runtuh ke laut. Kanopinya menjaga suhu tetap stabil, melindungi kehidupan di bawahnya dari panas ekstrim. Di dalam tanahnya, jamur dan bakteri mendaur ulang nutrisi dengan presisi yang belum pernah bisa ditiru teknologi manusia. Masalahnya, sistem seperti ini tidak dirancang untuk gangguan cepat. Hutan tropis tumbuh perlahan, beregenerasi pelan, dan bekerja berdasarkan ritme jangka panjang. Ketika pohon ditebang, ia tidak marah. Ketika lahan dibuka, ia tidak melawan. Ia hanya kehilangan fungsi, satu demi satu. Dan disitulah kesalahpahaman terbesar manusia muncul. Kita mengira hutan tropis akan pulih seperti rumput yang tumbuh kembali. Padahal yang rusak bukan hanya pohonnya, melainkan jaringan kehidupan yang menopang semuanya. Tanpa jaringan itu, hujan berubah pola, tanah kehilangan daya ikat, sungai membawa lumpur, dan panas terperangkap di atmosfer. Hutan tropis tidak runtuh karena satu keputusan besar. Ia runtuh karena ribuan keputusan kecil yang dianggap wajar. Sedikit pembukaan lahan, sedikit pengeringan, sedikit pengabaian, dan ketika sistem ini benar-benar melewati batas, yang runtuh bukan hanya hutan. Yang ikut runtuh adalah iklim, pangan, air, dan kestabilan hidup makhluk yang merasa dirinya berada jauh dari sana. Padahal sejak awal, hidupnya selalu bergantung pada hutan yang bekerja dalam diam. Hutan tropis bekerja bukan sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai jaringan yang saling mengunci. Jika satu bagian dilepas, bagian lain ikut melemah, meski kerusakannya tidak langsung terlihat. Di permukaan, pohon-pohon tampak berdiri sendiri. Namun secara biologis, mereka terhubung melalui sistem akar, jamur mikoriza, dan mikroorganisme tanah yang membentuk jalur pertukaran nutrisi dan informasi kimia. Karbon, nitrogen, fosfor, dan air tidak bergerak secara acak. Semuanya mengalir melalui jaringan bawah tanah yang bekerja seperti sistem peredaran darah. Ketika satu pohon sakit atau mati, sinyal kimia menyebar. Ketika satu area kekurangan nutrisi, area lain ikut menyesuaikan. Di atas tanah, kanopi hutan membentuk lapisan pengatur iklim mikro. Daun menyerap cahaya matahari, menurunkan suhu permukaan, dan menguapkan air ke udara. Proses ini, evapotranspirasi, bukan sekedar efek samping fotosintesis. Ia adalah mesin hujan. Uap air dari hutan tropis membentuk awan yang kemudian menjatuhkan hujan, tidak hanya di wilayah hutan itu sendiri, tetapi juga di daerah pertanian dan kota yang berada ribuan kilometer jauhnya. Tanpa kanopi, tanah terbuka menerima panas langsung. Suhu naik, kelembapan turun, mikroorganisme tanah mati. Nutrisi yang seharusnya didaur ulang hanyut bersama hujan pertama. Tanah yang dulu hidup berubah menjadi media mati yang tidak lagi mampu menopang regenerasi alami. Pada titik ini, menanam kembali pohon tidak otomatis menghidupkan hutan. Yang hilang adalah sistemnya. Hutan tropis juga berfungsi sebagai penyimpan karbon paling efisien di daratan. Karbon tidak hanya tersimpan di batang pohon, tetapi juga di tanah,
dalam bentuk akar mati, jamur, dan bahan organik yang terurai perlahan. Ketika hutan dibuka, karbon ini tidak menghilang. Ia dilepaskan ke atmosfer sebagai gas rumah kaca, mempercepat pemanasan global yang kemudian kembali mempengaruhi hutan yang tersisa. Ironisnya, sistem yang paling stabil ini juga yang paling rapuh terhadap gangguan cepat. Hutan tropis tidak berevolusi untuk menghadapi api besar berulang, pembukaan lahan masif, atau fragmentasi skala industri. Ia berevolusi untuk perubahan lambat, musiman, dan alami. Ketika tekanan datang terlalu cepat, hutan tidak runtuh secara dramatis. Ia kehilangan fungsi sedikit demi sedikit, hingga suatu hari yang tersisa hanyalah pepohonan tanpa jaringan, tanpa peran, dan tanpa kemampuan untuk menjaga bumi seperti sebelumnya. Di titik ini, hutan tropis tidak mati. Ia berhenti bekerja. Kerusakan hutan tropis jarang terasa seperti ledakan. Ia hadir sebagai perubahan kecil yang tampak bisa ditoleransi, lalu menjadi tidak bisa dihentikan. Ketika sebagian hutan dibuka, sistem tidak langsung runtuh. Pohon di tepi masih berdiri, satwa masih terlihat, hujan masih turun. Namun secara biologis, ambang kritis mulai terlewati. Fragmentasi memecah hutan menjadi potongan-potongan kecil yang terisolasi. Aliran gen terputus. Populasi makhluk hidup mengecil dan melemah, meski belum menghilang. Dari luar, hutan tampak ada. Dari dalam, fungsinya mulai bocor. Satwa besar yang membutuhkan wilayah luas kehilangan ruang jelajah. Penyerbuk berkurang jarak terbangnya. Biji tidak lagi tersebar merata. Regenerasi menjadi timpang. Spesies yang cepat beradaptasi, serangga oportunistik, tumbuhan invasif, mulai mendominasi. Keanekaragaman menurun bukan karena semuanya mati, tetapi karena sistem seleksi berubah terlalu cepat. Dampak ini menjalar ke manusia tanpa suara. Sungai yang berhulu di hutan tropis mulai membawa sedimen berlebih. Air menjadi keruh. Siklus banjir berubah. Musim kering terasa lebih panjang. Musim hujan lebih ekstrim. Pertanian yang bergantung pada pola lama mulai gagal panen, meski ladangnya tidak pernah disentuh gergaji. Yang paling berbahaya dari kerusakan ini adalah ilusi kontrol. Selama masih ada pohon, manusia merasa hutan masih bisa dikelola. Padahal banyak fungsi ekologis bekerja hanya jika skala dan kontinuitas terjaga. Hutan tropis tidak bekerja setengah-setengah. Ia bekerja sebagai satu sistem utuh, atau tidak sama sekali. Ketika ambang tertentu terlewati, proses pemulihan tidak lagi mengikuti arah semula. Tanah yang kehilangan mikroorganisme kunci tidak bisa sekedar ditanami ulang. Iklim mikro yang rusak tidak otomatis kembali meski pohon tumbuh. Api yang dulunya jarang, kini mudah menyala. Hutan memasuki lintasan baru yang lebih kering, lebih miskin, dan jauh lebih tidak stabil. Disinilah tragedi ekologisnya menjadi nyata. Bukan karena hutan ditebang habis, tetapi karena ia diubah sedikit demi sedikit, hingga berhenti menjalankan perannya sebagai penyangga kehidupan. Hutan tropis tidak runtuh seperti bangunan. Ia melemah seperti tubuh yang terus dipaksa bekerja, sampai satu hari nafas sistemnya tidak lagi cukup untuk menopang dunia di sekitarnya. Ketika hutan tropis masih utuh, perannya sering terasa tidak langsung. Ia tidak memproduksi sesuatu yang bisa dihitung harian, tidak mencetak hasil instan. Namun justru di sanalah letak fungsinya yang paling penting, sebagai penyangga sistem yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hutan tropis bekerja sebagai mesin iklim regional. Melalui transpirasi jutaan pohon, uap air dilepaskan ke atmosfer dan membentuk awan hujan. Proses ini bukan efek samping. Ia adalah mekanisme aktif yang menjaga sirkulasi udara dan curah hujan lintas wilayah. Hujan yang turun ratusan hingga ribuan kilometer jauhnya seringkali berawal dari uap air yang dilepaskan hutan tropis. Ketika tutupan hutan berkurang, hujan tidak sekedar berkurang, ia berpindah menjadi tidak teratur dan lebih ekstrim. Di tingkat tanah, hutan tropis berfungsi sebagai pengatur energi. Kanopi meredam panas matahari.
Serasah daun menjaga kelembapan. Akar mengikat tanah dan menyalurkan air secara perlahan ke sungai. Tanpa sistem ini, panas menumpuk, tanah mengeras, dan air hujan berubah dari sumber kehidupan menjadi aliran perusak. Banjir dan longsor bukan anomali. Mereka adalah konsekuensi langsung dari hilangnya struktur penyangga yang bekerja diam-diam selama ribuan tahun. Peran ini meluas ke skala global melalui siklus karbon. Hutan tropis menyimpan karbon dalam jumlah besar, bukan hanya di batang pohon, tetapi di tanah, mikroorganisme, dan jaringan bawah permukaan yang jarang terlihat. Ketika hutan rusak, karbon dilepaskan bukan sekali, tetapi terus-menerus. Api, pembusukan, dan degradasi tanah mengubah penyerap karbon menjadi sumber emisi. Proses ini lambat, stabil, dan sulit dibalikan. Namun dampaknya akumulatif. Yang sering dilupakan, fungsi-fungsi ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci. Ketika satu melemah, yang lain ikut terganggu. Iklim yang lebih panas mempercepat pengeringan tanah. Tanah yang kering memperlambat pertumbuhan pohon. Pohon yang melemah melepaskan lebih sedikit uap air. Siklus umpan balik negatif terbentuk, mendorong hutan menjauh dari kondisi stabilnya. Di titik ini, hutan tropis tidak lagi sekedar habitat satwa atau paru-paru dunia dalam pengertian sederhana. Ia adalah sistem pengatur yang menjaga agar planet tetap berada dalam rentang yang bisa ditoleransi kehidupan kompleks. Ketika sistem ini terganggu, dampaknya tidak berhenti di batas hutan. Dan ironisnya, semakin jauh manusia tinggal dari hutan tropis, semakin besar ketergantungannya, tanpa pernah benar-benar menyadarinya. Hubungan manusia dengan hutan tropis selalu dipenuhi paradoks. Kita bergantung padanya untuk stabilitas iklim, air, dan pangan, namun jarang memperlakukannya sebagai sistem hidup yang harus dijaga. Dalam praktiknya, hutan tropis sering dilihat sebagai ruang kosong yang menunggu diisi. Dibuka, ditanami, dieksploitasi, lalu ditinggalkan ketika produktivitasnya menurun. Bagi banyak peradaban awal, hutan tropis adalah penyangga. Ia menyediakan pangan liar, obat-obatan, bahan bangunan, dan perlindungan iklim lokal. Pengetahuan ini tidak dibangun dari teori, tetapi dari pengamatan panjang terhadap ritme alam. Namun ketika skala kebutuhan manusia berubah, ketika populasi membesar dan sistem ekonomi menuntut pertumbuhan cepat, hubungan itu bergeser. Hutan tidak lagi dilihat sebagai sistem, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dipecah menjadi komoditas terpisah. Masalahnya, hutan tropis tidak bekerja secara terpisah. Ia tidak bisa diambil kayunya saja tanpa mengganggu air. Tidak bisa diambil lahan tanamnya saja tanpa mengubah iklim mikro. Ketika manusia memaksakan logika linier pada sistem yang bersifat jaringan, kegagalan mulai muncul. Produktivitas tanah menurun cepat, penyakit meningkat, ketergantungan pada pupuk dan pestisida melonjak. Yang semula ingin dipercepat justru menjadi rapuh. Ironisnya, banyak solusi modern, rekayasa iklim, pengelolaan air, mitigasi bencana, sebenarnya meniru fungsi hutan tropis itu sendiri. Kita membangun bendungan untuk menahan air, menanam pohon kota untuk menurunkan suhu, menciptakan karbon kredit untuk meniru penyimpanan karbon alami. Semua ini adalah upaya menggantikan fungsi yang sebelumnya bekerja gratis, stabil, dan tanpa jeda. Di tingkat budaya, hutan tropis juga membentuk cara manusia memahami kehidupan. Keanekaragaman hayati yang ekstrim mengajarkan bahwa stabilitas tidak datang dari keseragaman, tetapi dari keragaman yang saling menahan. Ketika satu spesies gagal, yang lain mengisi. Ketika satu jalur terganggu, jalur lain mengambil alih. Prinsip ini jarang diterapkan dalam sistem manusia modern yang mengutamakan efisiensi tunggal. Pada akhirnya, hubungan manusia dengan hutan tropis bukan soal moral atau nostalgia alam liar. Ia soal kesesuaian sistem. Hutan tropis bekerja lambat, kompleks, dan saling terhubung. Manusia bergerak cepat, terfragmentasi, dan cenderung menyederhanakan. Ketegangan ini bukan pertarungan antara alam dan manusia, tetapi antara dua cara mengatur kehidupan.
Dan selama manusia belum belajar membaca hutan sebagai sistem, bukan sekedar latar belakang, konflik ini akan terus berulang dengan biaya yang semakin mahal setiap kali diulang. Pada akhirnya, hutan tropis tidak menuntut untuk diselamatkan karena ia indah atau unik. Ia menuntut dipahami karena ia adalah salah satu sistem penopang kehidupan paling tua dan paling stabil yang pernah ada di bumi. Selama puluhan juta tahun, hutan tropis bekerja tanpa instruksi, tanpa pusat kendali, dan tanpa cadangan rencana. Ia bertahan karena setiap bagiannya saling membaca, saling menahan, dan saling memperbaiki ketika terjadi gangguan kecil. Yang membuat situasi hari ini terasa berbeda bukanlah kerusakan itu sendiri, karena hutan telah mengalami perubahan berkali-kali sepanjang sejarah geologi. Yang membuatnya berbahaya adalah kecepatannya. Hutan tropis berevolusi untuk perubahan lambat. Spesiesnya tumbuh, mati, dan digantikan dalam rentang waktu panjang. Ketika perubahan dipaksakan dalam hitungan tahun atau bahkan bulan, sistem ini tidak runtuh secara dramatis. Ia melemah perlahan, kehilangan redundansi, lalu berhenti mampu memperbaiki dirinya sendiri. Bagi manusia, kehancuran hutan tropis sering terasa jauh dan abstrak. Pohon tumbang di tempat lain, spesies hilang tanpa pernah kita lihat. Namun konsekuensinya selalu kembali. Dalam pola hujan yang tak lagi bisa diprediksi, dalam panas yang menetap lebih lama, dalam krisis air, pangan, dan kesehatan yang muncul berlapis-lapis bukan sebagai satu bencana tunggal. Hutan tropis tidak menghukum manusia. Ia juga tidak membalas dendam. Ia hanya berhenti bekerja ketika tekanan melampaui kapasitasnya. Dan ketika sistem sebesar ini berhenti menjalankan fungsinya, tidak ada teknologi yang benar-benar mampu menggantikannya secara utuh. Yang ada hanyalah tiruan parsial, mahal, terbatas, dan rapuh. Mungkin pelajaran paling sunyi dari hutan tropis adalah ini, bahwa keberlanjutan tidak pernah lahir dari kecepatan dan pengambilan maksimum, melainkan dari batas, jeda, dan keragaman. Prinsip yang sama yang membuat hutan tropis bertahan jutaan tahun adalah prinsip yang justru paling jarang diterapkan dalam cara manusia mengatur hidupnya sendiri. Jika suatu hari hutan tropis benar-benar lenyap, bumi akan tetap berputar. Kehidupan lain akan muncul dengan bentuk berbeda. Namun satu sistem yang pernah menjaga keseimbangan planet dengan cara paling tenang akan hilang. Bukan karena ia gagal, tetapi karena dunia bergerak terlalu cepat untuk membiarkannya bekerja. Dan pertanyaan terakhirnya, bukan apakah hutan tropis bisa bertahan tanpa manusia. Pertanyaannya adalah, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa sistem yang selama ini bekerja dalam diam?